Jadi, gue baru aja menerima keyboard KBD 67 gue. Gue datang ini kalau nggak salah sekitar lebaran. Dan gue cukup suka sama keyboardnya. Tapi gimana kalau kalian lagi mau mencari keyboard custom 65%, tapi mungkin budgetnya nggak masuk, atau mungkin kalian ketinggalan grup buy-nya KBD 67. Masa sih nggak ada cara lain selain menunggu di marketplace ada yang mau jual keyboard ini karena nggak suka sama layoutnya? Atau mungkin alternatif yang lebih murah kalau kalian budgetnya nggak cukup, karena total-total aja untuk beli body ini tanpa switch dan keycap itu udah sampai 2 juta. Karena hari ini gue punya jawabannya, dan menurut gue jawaban ini akan membuat kalian langsung auto kilaf. Kalau kalian penasaran tentang keyboard yang satu ini, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita lanjut ke membahas keyboard 65% yang menarik ini, kalau kalian baru di channel ini, gue mau ngajak kalian untuk bantu subscribe ke channel gue, supaya kalian gak ketinggalan review-review file terkini, mau itu dari mouse, headset, atau bahkan keyboard sampai keyboard custom, kayak keyboard yang satu ini. Jadi hari ini gue kepengen bahas soal keyboard custom buatan dari maker lokal Om Brewok, yaitu ini adalah keyboard 65%. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini bakal dinamain keyboard apa, jadi gue bilang aja ini sebagai Om Brewok 67. Kenapa? Karena bentuknya menurut gue sangat mirip dengan KBD 67 Lite yang baru saja gue terima sekitar beberapa minggu yang lalu. Alasannya simpel, sebenarnya buat gue 67 ini adalah sebuah group buy, yang artinya kalian harus mengkomit sejumlah uang untuk bisa mendapatkan keyboard ini dan menunggu sampai keyboard datang kayak gue contohnya. Tapi kalau menurut kalian budget KBD 67 masih terlalu tinggi, atau mungkin pada saat group buy dibuka kalian nggak punya budgetnya untuk bisa membeli KBD 67, kalian pasti pusing untuk mencari problem-problem kayak keyboard custom apa yang bisa kalian beli tapi harganya kurang lebih segitu. Tentu saja sih kalau misalkan kalian ngomong, oh iya kenapa nggak beli OEM aja kayak Daxa R atau beberapa merek OEM lain yang bikin 67%. Bener sih, tapi menurut gua kalau misalkan kalian mau mencari 67% yang satu ini atau 65%, ada beberapa alasan yang menurut gua cukup menarik untuk dibeli, apalagi kalau kalian bandingin daripada kalian beli OEM. Nah, menurut gua sebenarnya kalau kalian bandingin keyboard yang satu ini dibandingkan dengan OEM lainnya, sebenarnya ada dua faktor yang menurut gua biasanya sudah dimiliki oleh OEM. Kalau yang pertama adalah fleksibilitas hot swap yang membuat kalian bisa mengganti switch tanpa harus melakukan soldering dan kalian bisa switch dengan cukup cepat. Dan yang kedua adalah RGB, karena biasanya OEM itu jarang sekali mengeluarkan keyboard dan tidak menambahkan kayak bumbu-bumbu LED, mau itu cuma single LED atau mungkin RGB per key lightning. Nah, menurut gue dua keyboard ini punya semuanya, tapi punya value ketiga yang menurut gue nggak dimiliki oleh kebanyakan OEM, yaitu adalah typing experience. Karena tentu saja casing ini sudah dibuat untuk typing experience in mind, sehingga ketika digunakan, itu rasanya lebih nyaman dan juga bunyinya nggak sekopong kalau kalian beli keyboard OEM. Nah, kalau untuk mempersingkat video kali ini, gue akan membandingkan punya Om Brewok yang 65% ini dengan KBD 67, supaya kalian bisa bandingin kalau mungkin kalian sudah mau beli 67, lagi wishlist 67 tapi nggak sempat beli, atau mungkin kalian mempertimbangkan mau beli OEM atau mungkin beli Om Brewok. Jadi perbandingannya biar cukup simple, karena kalau kita bandingin sama OEM, video ini nggak bakal habis-habis. Sebelum gua memulai perbandingan, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kenapa dibandinginnya sama KBD 67 ya? Memang harganya samakah? Atau bahan yang digunakan itu samakah? Sebenarnya PCB yang digunakan itu sama. Namun menurut gua kalau kita ngomongin soal typing experience, KBD 67 ini memiliki typing experience yang menurut gua hampir mirip, cuman nggak 100% sama. Makanya kenapa gua ingin membandingkan apakah KBD 67 ini punya pembanding yang sebenarnya lebih value terjangkau. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal KBD 67 dengan harga sekitar 2 juta yang gua beli, kalian mendapatkan cukup banyak. Selain casingnya dan juga PCB yang sudah diset dengan menggunakan foam dan dampening silikon, kalian juga dapetin kabel, kalian dapetin back traveling, dan juga beberapa aksesoris lainnya. Kalau misalkan kalian mau ganti murmurnya, ada spare-nya dan segala macam. Sedangkan kalau kalian membeli keyboard dari Om Brewok yang satu ini, kalian cuma dapat casingnya dan juga PCB-nya. Tapi tergantung dari beberapa paketnya, kalian bisa mendapatkan beberapa parts lainnya. Cuman yang menjadi menarik itu adalah perbedaan casing yang digunakan sama Om Brewok yang satu ini. Karena casingnya menggunakan stack akrilik yang membuat menurut gua typing experience-nya berbeda dengan KBD 67. Hal kedua yang menurut gua menjadi poin faktor untuk membandingkan KBD 67 dengan keyboard Om Brewok adalah angle dari case-nya sendiri. Karena kalau bisa diperhatiin, angle case-nya itu nggak berbeda terlalu jauh. Perbedaannya adalah
adalah KBD menggunakan plastic case untuk bisa memberikan angle yang cukup manis, sedangkan dengan teknik stack akrilik, Om Breok juga menggunakan stack akrilik pada kakinya untuk bisa memberikan angle. Nah, sebenarnya ada sedikit kelemahan sih dengan kondisi case stack akrilik ini, karena bibir depannya itu terasa lebih tinggi dan kadang-kadang bisa ngerasanya kayak ngalangin kalau lagi ngetik, sedangkan bibir itu terasa lebih rendah kalau kalian menggunakan casing KBD 67 Lite. Tapi gue rasa dengan seiringnya waktu kalau kalian pakai itu, atau mungkin ini keyboard custom pertama kalian, gue rasa rasanya nggak akan terlalu signifikan. Faktor desain menarik yang menurut gue cukup terpukau dengan keyboard Om Breok 1 ini adalah bagaimana bisa mereka memasukkan RGB. Tapi RGB sebenarnya nggak per lighting, karena kalau kalian beli KBD 67, setiap switch-nya itu disolder dengan SMD RGB. Jadi ini bisa diberikan RGB di setiap key switch-nya. Tapi ini gimana cara bisa RGB? Jadi rahasianya adalah Om Breok menggunakan beberapa SMD LED yang disolder di beberapa switch, namun tidak semuanya untuk menghemat cost tentunya. Dia ada satu baris di bawah, dan juga ada satu baris yang di atas yang memberikan angle untuk keyboard yang satu ini. Sehingga dia menggunakan acrylic frosted yang warnanya itu bisa diffuse kalau misalkan kalian taruh di meja, kayak kalian bisa lihat di leher gua ini. Jadi kalau kalian punya desk mat atau ditaruh di meja, ini bisa memberikan RGB underglow yang bisa dibilang cukup memuaskan kalau kalian lagi demen banget untuk beli keyboard custom pertama, tapi nggak bisa rela untuk nggak punya RGB. Dengan casing yang sama, typing experience yang kurang lebih mirip, dan juga memiliki RGB walaupun nggak sepenuhnya mirip seperti KBD 67, gue memberikan tes untuk bisa kalian nilai sendiri apakah rasanya benar-benar sama daripada gue cuman bilang di kamera kalau rasanya sama. Jadi untuk kali ini gue akan menggunakan JWK Red untuk switchnya, dan juga gue sama-sama menggunakan Taihao Cubic untuk keycapnya sendiri. Jadi setelah gue coba di KBD 67, gue pindahin juga ke keyboardnya Om Breok, dan kalian bisa dengar suara typing feel-nya kurang lebih seperti ini. Kalau kita ngomongin soal preferensi dan kalian suka menggunakan linear switch, gue lebih suka menggunakan keyboard Om Breok 67 karena sandwich case-nya ini memberikan typing experience yang rasanya jauh lebih firm dan rasanya nggak terlalu goyang-goyang. Tapi kalau kita ngomongin soal keyboard custom budget dan punya rasa yang bisa lebih fleksibel, gue harus akuin KBD 67 ini lebih unggul karena silikon yang sudah diselipkan di antara plate dan PCB-nya itu. Jadi suaranya itu bisa nggak terlalu lebih berisik dan rasanya bisa lebih fleksibel. Tapi gue rasa untuk harga yang diberikan sama keyboard yang satu ini, gue rasa kalian gak akan terlalu protes. Kenapa gue ngomong begitu? Karena mau gimana pun juga, walaupun kalian gak bisa beli KBD 67 yang satu ini, punya casing yang bentuknya mungkin tidak kayak belang-belang stack akrilik, bahkan nggak dapat traveling bag, atau mungkin dapat kabel yang sebenarnya udah melingkar-melingkar nih, kayak gini contohnya yang lagi gue pakai sekarang. Kalian bisa dapetin keyboard yang dibikin sama Om Breok ini dengan harga dimulai dari 1 juta aja, dan itu udah include sama PCB. Dan kalian bisa lihat link formnya kalau kalian tertarik untuk beli di video deskripsi di bawah. Itu ada beberapa varian. Yang gue rekomendasi adalah kalau kalian kepengen barebone kit, gue sarankan paling nggak kalian beli yang 1,1 juta yang sudah dapat step. Atau mungkin kalau kalian nggak gitu yakin tapi tetap kepengen keyboard custom, gue sangat sarankan kalian untuk ngambil paket yang paling mahal, dimana kalian sudah dapat semuanya termasuk switch, tinggal pasang keycap dan sudah dirakitin. Jadi kalian nggak perlu rakit-rakit keyboardnya. Karena bisa dibilang mini dari stack akrilik ini adalah kalian harus rakit sendiri, dan kalau misalkan murnya itu posisinya agak sedikit mencong, kalian bisa kayak dapetin body yang nggak terlalu lurus. Nah,
Keyboard yang ada di sini sebenarnya adalah keyboard prototype, jadi gue berharap produk akhirnya itu bisa nggak terlalu semencong ini. Dan untuk color variant sendiri sebenarnya gue ada swatch color hitam, tapi untuk yang color frostednya gue nggak dapet. Jadi nanti mungkin kalian bisa request atau mungkin kontak sama kreatornya kalau kalian pengen tahu warna yang bisa kalian dapat untuk beli keyboard Om Brewok yang satu ini. Jadi gimana guys? Untuk hanya harga sekitar 1 jutaan, kalian bisa dapetin keyboard custom yang menurut gue typing feel-nya jauh di atas keyboard OEM rata-rata. Jadi kalau misalkan kalian mau beda dari yang lain, atau mungkin udah nggak sabar karena suara keyboard OEM kalian terlalu kosong, mungkin sudah saatnya untuk mencoba ikut grup buy yang satu ini. Karena gue yakin waktu video ini dirilis, ini udah bakal kurang dari 48 jam sebelum grup buy ditutup. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, kalau kalian apalagi udah ketinggalan yang KBD 67. Jadi kira-kira barang apa lagi yang mau kalian gue review di video selanjutnya. Sorry banget gue udah lama nggak ngupload, tapi gue harap gue akan tetap bisa memberikan review-review produk yang menarik buat kalian, dan kalian bisa lakukan dengan saranin di komen di bawah. Seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.